Halo Sobat KMITK, hari ini adalah KM Talk. Nah, yang bertemakan tentang Mawapres ITK tahun 2021. Dan saat ini di sebelah Candika ada mahasiswi Teknik Lingkungan tahun 2018 yang merupakan juara ketiga dari Mawapres tahun 2021. Boleh perkenalkan diri, Mbak? Oke, perkenalkan Cantika, aku Ziada, biasa dipanggil Zi. Tadi udah dikenalin ya prodinya Teknik Lingkungan angkatan 2018. Emang udah tua. Oke, udah tua ya. Semester akhir. Udah semester akhir. Berarti kesibukan akhir-akhir ini apa aja ya, Mbak? Yang paling sibuk sih ya karena kita mahasiswa akhir jadi lebih ke KP-nya, belum lagi persiapan kita mau TA dikejar sama ya dosen ya kan mencari. Ini udah mulai sibuk-sibuknya ya. Iya, buat kelulusan. Oke. Nah, mungkin langsung aja ya ke topik-topiknya ya. Pertama itu pengalaman kakak nih untuk sekolah Mawapres itu, sama menjalani sekolah Mawapres. Oke, jadi aku kasih tahu dikit ya. Jadi sekolah Mawapres itu ada setelah nanti kalian itu udah lolos dulu tuh berkas dari Mawapres. Jadi rangkaian Mawapres itu ada seleksi berkas, terus sekolah Mawapres sama seleksi presentasi. Nah, berkas itu ya yang paling umum kayak transkrip, kayak KTM gitu-gitu. Nah, kalau di sekolah Mawapresnya itu kita lebih ke kalau misalnya teman-teman ikut pra-TD, TD itu tuh hampir sama, cuman di Mawapres ini dia pematerinya ada dari dosen sama dari luar kayak influencer kemarin kesempatan. Itu siapa ya kemarin? Ini Kak Keke Genio kalau tahu. Oh ya, jadi kakaknya ngasih tahu kita nih tentang pentingnya personal branding itu kayak gimana. Keren sih, ya kan, ngelola sosial media karena bener. kadang kita nggak mikir tuh kalau ternyata hal itu tuh penting banget. Bener, untuk nge-branding diri iya, gitu ya. Betul, bener banget. Nah, terus tuh selama jadi sekolahnya itu 2 hari kalau aku. Nah, ini beda banget sih sama sistem di tahun sebelumnya. Kalau sistem di tahun sebelumnya ya karena pandemi lagi. Jadi kalau sistem sebelumnya ya, kalau sistem sebelumnya itu kan dia offline nih. Jadi 2 minggu gitu. Oh, 2 minggu. Seru dong ya. Seru banget karena kan bisa interaksi langsung nih Bener, kita sama materinya. gitu, Iya, kalau betul. misalnya kita online kan ya sama kayak kita kelas kali ya. Bener. Nah, jadi tuh di hari pertama aku tuh dapat materi ada materi speaking. Terus ada materi penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar kayak gimana, teknik presentasi, teknik wawancara gitu. Seru ya teman-teman ya. Nah, di hari berikutnya itu tuh kita ada ini yang tadi aku bilang personal branding. Sama satunya itu empower terkait komunitas. Jadi bagaimana kita gimana ya membuat suatu komunitas itu tuh bisa berjalan lebih baik. Terus kita jadi intinya kayak kita menumbuhkan rasa leadership kita lah. Oke, keren. Tapi memang dari diri sendiri yang pingin ikut sekolah Mawapres atau mungkin ikut-ikut teman-teman ini, Kak? Jadi kalau diceritain ini sih sebenarnya agak lucu ya. Jadi emang pendaftaran Mawapres itu ada di sekitar pembukaan itu ada di bulan Maret atau April gitu. Aku udah lihat gitu kan. Oh, akhir April, tapi sempat minder gitu kan. Karena pengertian aku Mawapres itu ya masih orang yang berprestasinya itu banyak, prestasi menang lombanya itu banyak gitu kan. Jadi kayak aku nggak terlalu banyak nih ikut, ya udah dong aku kayak nggak usah ikut. Cendika juga sempat kepikiran kayak gitu sih, ya kira kan? Mawapres itu yang banyak segudang prestasi. Iya, gitu, nah gitu, itu pasti orang awam tuh mikirnya kayak gitu. Nah, aku pun juga awalnya mikir kayak gitu. Terus kayak jadi dari prodi itu langsung dosen wali aku langsung ngontek aku kayak kamu ikut ini. Agak aduh gimana ya ini, dosen minta tolong nih kayak untuk ikut. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, setidaknya dicoba aja dulu sampai mana aku bisa bertahan gitu kan. Yang penting aku udah ngelakuin yang terbaik, udah gitu doang. Jadi aku nggak sendirian, kalau dari Teknik itu ada 2. Oh, ada 2. Iya. Nah, satunya itu temen aku yang bisa dibilang lumayan pintar lebih daripada aku, lebih berprestasi juga daripada aku. Cuman kita sama-sama nggak tahu nih karena
benar-benar semuanya itu dipersiapkannya dadakan kalau aku ya. Aku oke. kayak hamin seminggu tuh kayak belum jadi ada kan persiapan. iya belum ada Nah, persiapan. bener-bener. Terus kan kita disuruh itu pendaftaran itu ada gagasan kreatif gitu kan. Nah itu tuh nggak bisa 1 minggu jadi gitu kan. Bener. Jadi tuh kayak aduh gimana ini, aku sama temen aku kayak ini kita maju terus nggak nih, terus ternyata ada perpanjangan. Jadi ya udah alhamdulillah, ayo kita gas aja gitu sih. Nah baru setelah lolos berkas, awalnya aku mikir kayak wah kayaknya aku berkas nggak lolos nih sudah nih, soalnya gagasan aku tuh kayak agak nggak masuk akal. Kalau boleh tahu gagasannya kakak waktu itu apa ya? Jadi karena aku melihat kan kita pandemi nih, jadi kalau pandemi ini otomatis limbah medis nih baikkan sama lingkungan lagi sih. Jadi sampah medis B3 itu pasti meningkat kan. Nah jadi aku ambil studi di situ, terus kayak gimana cara biar nguranginya gitu. Nah pakai teknologinya itu, bahkan teknologinya itu belum ada gitu di sini di Inovatif sekali berarti ya gagasan dari Kazia ini ya teman-teman. Oke. Ya itu tuh kepikirannya cuman karena udah cari dulu yang mana yang paling urgent gitu kan. Terus sama solusi apa sih yang kayak bisa cuman belum aja gitu diterapinnya. Berarti itu maksudnya kakak itu masih belum ada orang-orang yang kepikiran soal gagasan itu, lalu ternyata kakak yang mendapatkan gagasan itu. Ini aku ngelihat jadi referensi kan, referensinya itu teknologi ini buat sampah biasa nih. Nah jadi aku ubah nih sampah biasa yang dia olah pakai teknologi ini, aku ubah jadi kenapa nggak limbah B3 medis aja yang aku olah gitu. Berarti memang relate banget ya sama prodinya kakak ya. Iya sih, aku karena namanya lingkungan, jadi aku pasti lebih prefernya ke lingkungan. Kembali lagi nih soal yang kayak prodi kakak kan teknik lingkungan, memang dari dulu pengen jadi mahasiswi teknik lingkungan atau bagaimana ya kak? Jadi kalau diceritain sebenarnya itu namanya kita masih SMA, SMP, pasti kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, jadi dokter gitu kan. Ya aku juga salah satunya. Umum sekali tuh ya, kan? bener-bener. Ya terus tuh kayak SBM. Jadi di SBM itu aku bingung kan, ini aku pilih apa lagi nih. Sudah ya udah aku coba deh teknik lingkungan, karena aku udah dari SMP itu emang udah ikut komunitas pencinta lingkungan gitu kan. Jadi ya udah kenapa aku nggak coba terusin dalemin. Aku pikir saat itu adalah sama nih teorinya, ternyata lebih dalam lagi, beda banget gitu kan. Yang dipelajarinya tuh nggak cuma cara menjaga aja, tapi kayak teknologinya juga ada, dan namanya tuh banyak banget. Nah, ini di luar lagi nih, menurut kakak, kalau mahasiswa berprestasi itu yang kayak gimana sih kak? Ini kalau menurut aku ya, jadi di sekolah Mawapres itu juga kita diajarin materi Mawapres itu apa sih sebenarnya. Ya, aku juga baru tahu dari situ. Jadi ke Kabakja Mawapres tahun 2020 itu bilang kayak kalian kalau mikirnya Mawapres itu yang harus berprestasi, kayaknya mungkin salah gitu loh. Jadi dia tuh ngajarin kita kayak Mawapres itu lebih ke kamu tuh harus berguna, tapi bergunanya itu buat masyarakat sekitar kamu. Jadi apa yang kamu punya itu tuh harus bisa kamu kasih ke masyarakat. Karena kan kita mahasiswa nih, fungsi kita kan emang untuk masyarakat kan, untuk gerak juga. Itu kan. Makanya kalau menurut aku salah sih kalau mikirnya Mawapres itu adalah orang yang menang-menang lomba terus gitu, karena lebih ke kebermanfaatan kita buat lingkungan kita sekitar. Berarti agak ambigu ya Mawapres. Kira orang-orang berprestasi menang-menang lomba, ternyata yang memang betul-betul mahasiswa banget yang ngebawa masyarakat lainnya buat lebih baik gitu. Betul. Ya di samping emang menang lomba itu apa sih kayak faktor lainnya gitu loh. Tapi yang paling utama menurut aku adalah tadi kita itu bisa berbagi apa yang kita punya ke sekitar kita. Keren banget, itu dikutip lah itu. Nah ini selain Mawapres ini kan kakak punya prestasi lainnya gitu, atau pernah ikut lomba gitu? Aku selama di TK tuh aku ikut lombanya Olimpiade Sains Biologi dari Himpunan Pendidikan Biologi Unmul. Nah aku nggak sendirian juga, jadi itu karena lombanya dia tim, jadi aku bertiga sama teman aku yang lainnya gitu. Nah alhamdulillahnya aku tuh dapet kategorinya The Best Innovation gitu. Itu kalau boleh tahu apa tuh? Esai sih, lebih ke karya tulis lagi. Jadi kalau
Mungkin kalau di prodi lain itu ada yang bisa buat rekayasa atau prototype gitu kan. Nah kalau di teknik itu dia lebih banyak ke karya tulis, jadi kayak gagasan-gagasan. Nah, cara kakak itu mendapatkan gagasan-gagasan itu kan pasti kayak referensi atau ada cara lainnya gitu? Kalau aku gini, misalnya kita mau ikut lomba, kita lihat dulu temanya, terus biasanya temanya itu related sama yang kejadian saat ini gitu kan. Oke, betul. Nah jadi aku cari tuh kira-kira yang lagi Hype apa sih ya? hype or trending di berita-berita itu apa. Oh, permasalahan lingkungannya tuh ini. Oh ya udah aku ambil deh, coba di sini. Terus kayak apakah teknologinya ini udah ada atau belum? Kayak misalnya udah ada tapi di luar kota, coba masukin di sebelah sini. Kayak gitu sih kalau aku. Keren ya, betul. Berarti memang kakak ini punya gagasan yang inovatif sekali ya teman-teman. Itu kita harus belajar sih dari Kazia, karena yang namanya mahasiswa kan kita tuh harus punya banyak ide buat mengembangkan sesuatu. Iya benar. Berarti kalau misalkan nih kakak sekarang ini lagi ada di Mawapres. Nah kakak ngebuat gagasan, kakak ada gagasan nggak sih yang baru-baru ini muncul di pikiran kakak? Kayak aku pingin buat apa ini ya? Oh ini sih karena aku mikirnya mau sekalian sama TA. Jadi aku tuh mikir satu poin yang orang tuh jarang pikirin, tapi sebenarnya kita butuh. Wah, dapat spill ini kita ini. Ini kalau misalnya kita kan bernapas nih butuh oksigen. Tapi kalian sadar gak sih kayak udara sekarang itu nggak terlalu baik. Kalau misalnya, tapi kita lihat ya, kalau misalnya sekarang kita COVID, ya emang penurunan kualitas udara itu nggak terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya si COVID ini udah pergi, pasti balik lagi kan. Kalau misalnya diperhatikan ini nih, yang Jakarta jadi langit biru. Awalnya abu-abu jadi biru kan, karena COVID. Nah itu sih yang aku mau perhatikan di sini, inovasi kali ini gitu. Bareng Sumpah sama ini dosen juga. out of the box banget sih. Iya, soalnya juga udara itu kadang nggak diperhatikan. Benar. Di teknik lingkungan pun juga teman-teman aku nggak terlalu banyak nih yang ngambil, karena mereka pikir kayak susah dan segala macamnya. Tapi menurut aku kalau nggak ada udara kita nggak bisa bernapas kan. Iya betul sih. Kalau misalnya lebih banyak emisi yang berbahaya dibandingkan oksigennya kan, kitanya nggak bisa bernapas gitu. Memang keren banget sih Kazia ini. Memang banyak banget ilmu-ilmu yang sudah kita share dari Kazia. Mungkin kakak ini ada tambahan nih buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang lagi nonton podcast KM Talk hari ini. Apa ya? Lebih ke kalau kalian mau coba sesuatu, coba aja. Terus ini pengertian prestasi dari aku itu, aku pun gak selalu menang lomba, jadi aku coba aja karena menurut aku prestasi itu setidaknya aku udah mencoba, jadi aku udah lewatin, mau menang atau kalah, mau aku berhasil atau enggak, yang penting aku udah ngelakuin hal itu tuh ya udah yang terbaik gitu. Betul. Jadi kayak ibarat hidup ini penuh dengan kompetisi, jadi coba-coba aja, mana tahu dapat. Iya, kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu rasanya kan. Bener banget itu. Jadi mungkin sekian dari topik kita hari ini ya Kak, ya kan. Buat teman-teman sekalian bisa nantikan ke podcast berikutnya. Sampai jumpa dan